Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, berjumpa kembali nih, kita buka kembali acara Mutiara Kolbu. Tadi kita sudah ada dengar tausiah dari Pak Ustadz begitu ya, tapi nanti kita lanjutkan kembali. Jadi saya membuka sedikit lagi bahwa memang ketika kita menjadi suami istri berstatus begitu ya, suami berstatus istri itu mungkin lebih mudah Ibu ya. Tapi menjalankan peran sebagai istri, peran sebagai suami, peran sebagai orang tua itu perlu banyak belajar. Nah, kita dengarkan lagi tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, baru nanti kita akan sesi tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Maka ketenangan itu akan muncul kalau memang ketika kita seringkali melihat kelebihan daripada kekurangan. Ya. Bahwa kita tadi saling trust, percaya, tapi itu juga diikuti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai pasangan kita. Kita yakin bahwa Allah sudah menetapkan dia sebagai jodoh terbaik kita. Itu agar kita tenang. Ya kan? Terlepas di luaran memang godaan tuh pasti ada. Luar biasa. Siapapun akan mendapatkan. Kita tidak mau, tapi orang yang maju misalkan. Kita berhindar orang yang ngejar. Makanya tergantung tadi kemudian kalau istri pun tetap yakin dan dia serahkan kepada Allah atas apa yang telah dia bangun selama ini, maka dia akan tenang. Maka dia akan tetap mendoakan suaminya ketika jauh dari dirinya di saat bekerja. Jangankan keluar kota, masih dalam kota dia doakan bahwa agar suaminya diberikan selalu petunjuk, diberikan kekuatan, kekuatan untuk mengatakan tidak, misalkan kekuatan untuk menolak, kekuatan untuk menghindar. Kadang kan yang begitu kalau tidak didoakan, ya suami kuat untuk yang lain, tapi tidak kuat ketika menghindar. Ketika itu tidak kuat untuk menolak. Ketika itu tidak kuat ketika diajak. Ketika itu tidak kuat ketika dikasih jebakan. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Karena di luar itu banyak jebakan, kita tidak tahu. Makanya kepada Allah kita bermohon betul, ya kita doakan pasangan kita. Pun suami juga mendoakan istrinya kan. Ya, agar dilindungi, diberikan kekuatan juga, tetap menerima kekurangan kita. Ya. Pokoknya di awal memang harus dibangun. Dan ujian rumah tangga itu kan memang pertama di 5 tahun pertama, nanti bergeser ke 5 tahun kedua. Jadi dalam 5 tahun, kadang ada juga yang 5 tahun pertama tidak bertahan. 5 tahun kedua bubaran. Ada bakal 5 tahun keempat selesai. Berarti 5 tahun keempat udah 20 tahun. Ada juga. Makanya per 5 tahun lah minimal kita evaluasi. Ya artinya kalau sudah mulai lemot dikencengin lagi sinyalnya. Kalau mulai agak buram dijelasin lagi. Dan gitu seterusnya. Jadi itu yang pertama sakinah itu memang bagaimana kita saling jadi saling menumbuhkan kepercayaan, saling mengambil kelebihan untuk kesyukuran, kekurangan jadi kesabaran. Ternyata pasangan kita sebagaimana di awal yang kita harapkan kenceng ternyata lambat. Yang katanya kelihatannya rajin ternyata agak malas. Katanya kelihatan pembersih ternyata agak ajoor. Masing-masing kan, entah suami entah kan itu jadi pelajaran. Oh berarti ini kekurangannya kita yang support. Oh ini kelebihannya kita yang terima. Jadi begitu, bukan hanya lihat kekurangan saja. Saling respect gitu ya. Respect tadi. Jadi dengan gitu tenang ya. Walaupun pas di masa yang pertama keasinan, ya kan? Ya kalau keasinan lauknya ya dikurangi lauknya, tambah air, tambah nasinya, atau kepedesan. Jadi pokoknya bukan semata-mata kenapa ini asin, kenapa ini pedes kan, tapi diterima dulu dia makan. Bagaimana kita mengolah saja yang tadi yang keasinan, kepedasan itu kan. Nah di situ yang pertama yang memang akan membuat kita tuh tenang atau tidak. Karena kalau di awal sudah tidak respect, tidak percaya, tidak yakin, gimana mau tenang tadi kan? Kayak rezeki juga begitu. Nah, bisa nggak kira-kira dia menafkahi saya ini baru saya sendiri, belum nanti masih ragu-ragu gitu ya Tati ya. Nanti kalau punya anak gimana, susunya lo apa dan sebagainya. Lagi mana? Kan ada satu ungkapan wa kaif akhu minal faqir wa nahnu abdul ghina. Bagaimana mungkin kita ini khawatir jadi miskin susah
Sementara kita ini hamba Allah yang Maha Kaya. Dan pernikahan itu insya Allah akan didatangkan rezeki juga. Semakin kita taat kepadanya, menjalankan sesuai dengan tupoksinya, rezeki itu akan mengikuti. Setiap kita akan ada rezekinya. Ada anak pun ada rezekinya. Bahkan istilah orang dulu banyak anak banyak rezeki. Sekarang pun bisa banyak anak banyak rezeki yang dicari. Jadi kan harus dicari juga rezeki itu. Karena untuk anak-anak gitu ya, tapi ibu-ibu ya. pasti ada. Justru ketika anak lagi masa grow up, tumbuh kembang, Allah buka banyak rezeki itu. Karena rezeki yang banyak itu untuk mereka posnya. Dan lihatlah ketika anak-anak sudah berkeluarga, rezeki orang tua itu dibatasi. Karena untuk mereka saja berdua. Nggak ada kewajiban mereka anak. Cuman orang tua saja kadang sayang dengan cucu kan, dibeliin. Kadang nggak ada wajib lagi dia. Cukuplah dia bisa makan, bisa ibadah, punya pakaian, dan seterusnya. Maka rezekinya mulai menyempit lagi. Dikecil hanya untuk dia saja. Kalau waktu dia masih muda, anak masih sekolah, memang dibuka banyak karena gitu posnya untuk mereka. Ada rezeki artinya anak semua gitu ya. Makanya harus yakin. Yakin itu akan membuat kita tenang. Itu sakinah. Tenang dalam berumah tangga dengan pasangan yang diciptakan untuk kita itu. Nah, itu yang sakinah, itu begitu Ibu. Sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Baik, kita tanya jawab boleh Ustaz ya. Kami persilakan yang ingin bertanya. Sebutkan nama, poin pertanyaannya apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Sartika dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Prom Az-Zahra Bentiring Permai. Oke, pertanyaan saya sebelumnya saya cerita dulu, saya alhamdulillah sudah 22 tahun menikah. Sudah punya cucu satu orang. Betul kata Pak Ustadz tadi, 5 tahun pertama itu biasanya mulai goncangan. Alhamdulillah kami bisa melewati dan saya sangat percaya kalau suami saya cuma cinta sama saya. Masya Allah. Ya. Dan saya pun percaya walaupun dimanapun berada suami saya percaya dia hanya mencintai saya. Saya pun demikian. Nah, alhamdulillah. Karena prinsip saya bagus, seperti bagus ini, sekali. Pak Ustadz, kata orang berarti Bunda nggak cemburu ya? Katanya. Cemburu berarti nggak cinta. Padahal saya cinta sampai mati, bukan cinta setengah mati, tapi cinta sampai mati. Luar biasa gitu. ini Ibu. Walaupun suami kerja jauh, saya yakin suami saya adalah milik saya. Gitu. Jadi bagaimana Pak Ustadz tadi? Banyak kata orang Bunda itu nggak cinta, berarti karena nggak cemburu gitu. Jadi poinnya itu ya. Memang nggak mungkin lah kalau perempuan nggak cemburu ya. Pasti Pak ada Ustadz, Ibu ya. Pasti ada terselip cemburu, tapi saya nggak cemburu buta. Luar biasa sih Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Silakan Pak Ustadz ditanggapi. Baik, ibarat masakan itu kata orang tua kita tuh kan ya, cemburu itu bagian dari bumbu-bumbu rumah tangga. Yang penting proporsi saja. Kalau secara fitrah kita pasti punya rasa cemburu. Cuman keyakinan dan kepercayaan kita itu mengalahkan kecemburuan itu. Nah ini Bunda kayaknya ya. Jadi bukan tidak cemburu ya, cemburu. Cuman kita lebih besar mengedepankan percayanya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa suami kita itu memang untuk kita. Dia memang diamanahkan sebagai pemimpin keluarga kita. Dia juga akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lafazkan di saat akan nikah dan seterusnya. Itu saya pikir yang buat kadang perempuan ya menyampaikan cemburu. Nah, walaupun kami laki-laki juga punya rasa cemburu. Cuma ada ya Pak Ustadz ya? Soalnya banyak. Fitrahnya manusia laki-laki itu pasti bercemburu. Soalnya laki-laki cuma ekspresinya beda. Cuek gitu kan. Ekspresinya kan tidak ditampakkan, mungkin kan. Tidak semua menampakkan, ada juga menampak. Itu fitrah. Karena ketika dia melihat misal istrinya, kemudian ada orang yang padahal kita tahu itu kawan kerja atau itu tempat di mana dia memang harus berinteraksi dengan orang yang memang dengan pekerjaannya. Dan sepanjang kita lihat selama ini memang sewajarnya. Tapi kan setan selalu membisikkan. Namanya setan itu tidak senang ketika melihat rumah tangga itu bahagia. Setan itu demam dia lihat kita bahagia. Panas dingin gitu ya setannya. Maka dia berusaha mencari jalan itu. Nah, agar kita tidak terdikte setan, makanya kenapa kita harus melibatkan Allah selalu kan? Ya kalau enggak tadi setan masuk.
Allah kita jauh, setan mendekat, masuklah ruang di situ. Wah itu istrimu di situ itu, wah jangan-jangan jadi bola, gitu. jangan. Padahal selama ini kita meyakini bahwa emang dia bekerja, ya kan? Dan kalaupun orang kita tidak bisa kemudian menahan ketika orang pun melihat sesuatu ada keindahan, ada ketertarikan kepada pasangan kita. Kita nggak bisa maksa kan? Cuman kita harus yakin, makanya kita berdoa ke Allah tadi agar dia dilindungi, diberikan kekuatan. Kita pun begitu. Ya, nggak mungkin laki-laki itu nggak cemburu. Cuman ini nggak nampak kan saya sebagai laki-laki itu pasti ada cemburunya juga ya. Oh laki-laki bisa nangis kok. Bisa nangis gitu ya. Baik, ini Pak Ustadz kita coba tahan dulu nih di laki-laki juga cemburu gitu. Tapi kita jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.